Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk kita sama-sama melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Pak Guru berharap Anda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, karena setelah selesai pertemuan kelima ini, pada hari Kamis nanti akan dilakukan tes ulangan harian pertama. Untuk itu Pak Guru berharap setiap video pembelajaran yang telah dibagikan kepada Anda agar disimak dengan baik. Untuk itu pada pertemuan yang kelima ini kita akan mempelajari materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajaran menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi dan upaya mengatasinya. Pertama, materi yang akan kita bahas, penyakit pada sistem reproduksi manusia. A. Penyebab penyakit pada sistem reproduksi manusia. Anak-anak, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi pada anaknya akibat transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Oleh karena itu, Pak Guru ingatkan, ayo kita hindari gaya hidup seks bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama atau satu, penyakit Guenorrhoea atau disingkat GO. Penyakit Guenorrhoea disebabkan oleh bakteri Neisseria Guenorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, ini adalah gambar contoh bakteri Neisseria Guenorrhoeae, dan gambar B adalah contoh kerusakan pada mata penderita Guenorrhoeae. Yang kedua, sifilis atau sering disebut juga raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Nah, ini adalah gambar bakteri Treponema pallidum. Kemudian yang B
adalah gambar gejala penyakit pada wajah akibat menderita sifilis. Nanti pada wajah timbul bercak-bercak berwarna kemerah-merahan. Yang ketiga, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerah-merahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lapu kecil-kecil. Selanjutnya lapu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Nah, ini adalah gambar A, contoh virus herpes simplex. Sedangkan gambar B merupakan gejala penyakit herpes pada kulit, terutama pada alat kelamin. Keempat, AIDS atau HIV. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala-gejala. Nah, gambar A ini adalah contoh virus HIV. Sedangkan gambar B adalah contoh penderita HIV AIDS. Kelima, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuning-kuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Nah, ini adalah contoh jamur Candida albicans penyebab penyakit keputihan pada wanita. Kemudian keenam, epididymitis. Epididymitis merupakan penyakit yang terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Yang kedua, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu
cara kita mensyukuri ciptaan Tuhan. Yang pertama, A. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. B. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. C. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. D. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. E. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. F. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan vatliner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan membunuh bakteri baik atau dikenal dengan flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. G. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. H. Hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba, walaupun ada juga yang disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau melalui proses kehamilan dan kelahiran. Agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, maka kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memelihara gaya hidup sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Selain itu, gunakan internet secara arif dan bijaksana. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia antara lain gonorrhea atau GO, sifilis raja singa, herpes simplex genitalis, HIV atau AIDS, keputihan, dan epididymitis. Nah, kedua, upaya mengatasinya yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih pada daerah kewanitaan dan vatliner secara terus-menerus. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba.
kamu harus dapat menjaga